Assalamualaikum, perkenalkan saya Ayu Listianingrum, mahasiswa PPG Daljab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini tanggal 30 Januari 2025 siap melaksanakan video real UKIN dengan materi zakat dan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa sama-sama dulu ya. Silahkan Rasya dipimpin untuk berdoa. Siap, duduk yang rapi. Siap rapi. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik, coba sebelum kita mulai belajar dilihat dulu di tempat duduknya ada sampah tidak? Sudah? Baik, sudah rapi? Bukunya sudah dikeluarkan? Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Naura. Kenapa Naura? Oh, terus Balkis nggak kelihatan ya? Sakit ya? Baik. Baik. Baik, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi zakat. Nah, namun sebelumnya Bu Ayu mau tanya, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Tentang Asmaul Husna. Di Asmaul Husna salah satunya itu ada yang namanya Al-Wahhab atau Allah Maha Pemberi. Nah, hari ini kita juga belajar tentang yang memberi-memberi, nah yang berbagi kepada orang lain, yaitu tentang zakat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar kita memahami bagaimana pengertian zakat, zakat itu apa ya. Yang kedua, kita bisa menjelaskan apa itu pentingnya berbagi, kenapa kita harus berbagi. Nah, yang ketiga, kita bisa mengidentifikasikan nih siapa saja yang berhak menerima zakat, diatur semuanya ya. Nah, baik. Sekarang sebelumnya kayaknya pada lemes-lemes ya. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding.
Dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, ngat, aha aha, Oke, alhamdulillah. Nah, Bu Ayu mau tanya, siapa di sini yang pernah berbagi? Nah, bagaimana perasaannya ketika kita berbagi? Senang, alhamdulillah. Kemudian, ada yang tahu tidak zakat itu apa? Nah, kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat? Nah, baik. Biar kita tahu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Berikutnya, mari silakan. Terima kasih. Hah? Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat ah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat dong. Tapi maaf ya dok, kami tidak bisa memberikan zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga dok. Aku dapat tagihan, asik, dapat tagihan. Paman itu dibagi. Kenapa Dodo yang teman akrab kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya dok. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena syarat penerima zakat tidak boleh botak dan tidak boleh hidup seperti kamu. Loh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, Do. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya orang yang cacat. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mu'alaf, yaitu orang yang baru menganut agama Islam, orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan perbekalan. Begitu ya. Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang yang tadi meledek Dodo. Wah, enak sekali, enak. Nikmatnya hidup ini. Pak, saya minta bagian zakat, Pak. Minta bagian zakat yang mana? Milik saya ini dari pemberian zakat, tahu? Bapak jangan pelit ya. Bapak maunya diberi, tapi tidak mau memberi. Benar juga ya, apa yang dikatakan komis kecil ini. Terima ini, semoga Allah menerima amalku. Terima kasih ya Pak. Saya mau permisi. Sepertinya aku mengenal suara itu. Tapi siapa ya? Pasti ya. Tunggu dulu. Aduh gawat, sepertinya penyamaran Dodo ketahuan nih.
Baik. Kami. Baik ya. Tadi di tayangan tadi bener nggak syarat menerima zakat itu kalau anak kayak tadi Dodo nggak berhak karena katanya gendut botak, bener nggak? Tidak benar. Nah, terus apa dong syaratnya? Nah, kita akan cari ya, kita akan cari masalah ini bersama sama syarat yang benar-benar. Jadi kita kalau membagikan zakat itu biar tahu ketentuannya, yang benar siapa aja yang berhak ya. Jangan seperti di video tadi ya, kita biar tahu. Jadi apa ya? Kita simak dulu PPT-nya ya. Baik. Yang pertama, pengertian zakat. Nah, zakat itu apa? Nah, zakat ini adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim ya. Mau yang telah memenuhi syarat. Jadi ada syarat-syaratnya. Nah, kemudian hukum zakat. Apa ya hukum zakat? Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat ya. Kemudian nah, tadi zakat kan wajib, tapi bagi muslim yang memenuhi syarat. Nah, kemudian apa aja syaratnya, Bu Ayu? Syaratnya yang pertama ada beragama Islam, jelas harus beragama Islam. Yang kedua, atau sudah balik, sudah dewasa. Yang ketiga, berakal sehat ya. Berakal sehat itu seperti apa? Ya yang kayak kita ya, jadi tidak gila ya. Tidak pingsan ya, jadi akalnya sehat. Kemudian merdeka atau bukan budak ya, terus milik penuh, jadi harta itu milik sendiri. Kemudian sudah mencapai nisab atau perhitungannya. Nah, kemudian berlalu 1 tahun, artinya harta yang kita miliki itu sudah 1 tahun ya. Kemudian ada jenis-jenis zakat. Jenis zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta benda kita ya. Kemudian ada zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri. Anak-anak zakat fitrah enggak sebelum lebaran? Nah, pada bulan Ramadan biasanya sebelum ini ya, sebelum lebaran, bisa malam lebaran ya gitu. Kemudian nisab perhitungannya ya. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Ada emas, nisabnya 85 gram, ada perak, nisabnya 595 gram. Ada perniagaan setara dengan nisab emas, yaitu berapa nisab emas? 85 gram. Kemudian ada hasil pertanian, yaitu 527 kilo beras. Nah, selanjutnya perhitungan zakat. Nah, jumlah zakat itu bervariasi tergantung jenis dan jenis dan hartanya. Nah, yang pertama, zakat mal itu perhitungannya 2,5% dari nilai harta yang sudah mencapai nisab. Kalau zakat fitrah yaitu 3,5 liter beras atau makanan pokok ya. Selanjutnya penyaluran zakat. Nah, ini ya yang tadi masalah kita ya. Di Al-Qur'an sudah dijelaskan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Ada berapa golongan ini? 8 golongan. Yang pertama ada fakir atau orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua ada miskin. Orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun punya harta tapi nggak cukup ya. Selanjutnya ada amil. Nah, atau orang yang bertugas mengelola zakat. Kemudian mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk
Islam. Terus ada rikob, budak yang ingin memerdekakan diri. Kemudian ada gorim atau orang yang terlilit utang-utangnya banyak di mana-mana. Nah, itu perlu tuh dizakatin ya. Terus fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir ada ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal ya. Nah, ini dia apa manfaat zakat. Nah, zakat itu memiliki banyak manfaat anak-anak. Yang pertama, bisa membersihkan harta dan mensucikan diri. Yang dua, bisa membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan kita bantu. Bisa terbantu dengan zakat. Terus, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial, kemudian memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Jadi kita peduli sama orang lain dengan zakat itu, bisa melatih itu ya. Nah, alhamdulillah ya. Materi tentang zakat sudah selesai. Sekarang ada yang ingin bertanya? Ya, Fari. Bu, apa bedanya zakat dengan infak? Zakat dengan infak. Nah, kalau zakat itu kan wajib, ya kan? Zakat itu wajib kita itu wajib mengeluarkan zakat apabila sudah memenuhi syarat. Kalau infak itu tidak wajib, tapi lebih baik kalau kita ada kelebihan dikasih, bisa infak ke masjid. Anak Fahri nih kalau misalkan sholat Jumat ya kan, nah itu kan ada bisa infak ke orang yang membutuhkan. Jadi seperti itu Fahri ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Anak bayi wajib bayar zakat tidak? Iya, anak bayi wajib bayar zakat apa tidak? Wajib sayang ya. Jadi walaupun masih bayi, kalau zakat fitrah itu wajib, sudah terhitung kalau zakat fitrah ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, baik. Jadi tadi yang pertama pertanyaannya Fahri bagus sekali ya. Bedanya infak sama zakat. Nah, jadi kalau zakat itu sudah ditentukan ya. Tadi ada 2,5%, sudah ditentukan besarannya. Sedangkan kalau infak itu tidak ditentukan ya. Nah, dan zakat itu wajib, kalau infak tergantung kita keikhlasan kita. Ya, paham? Nah, kemudian kalau pertanyaannya Sausan tadi, apakah bayi itu wajib zakat? Wajib kalau dia lahirnya sudah pas di bulan Ramadan itu. Jadi hukumnya adalah wajib ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Bu Ayu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok Fahri kelompok 1, kelompoknya Rasya kelompok 2, kelompoknya Sausan kelompok 3 ya. Nah, nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi. Nah, berdiskusi tentang apa Bu Ayu? Tentang yang kelompok 1 nanti akan berdiskusi tentang bagaimana pentingnya zakat itu dalam Islam ya, kelompoknya Fahri ya. Kemudian kelompoknya Rasya akan membahas tentang zakat itu apa, kaitannya dengan materi yang sudah tadi Bu Ayu jelasin ya. Kemudian kelompoknya Sausan, kelompok 3 nanti akan membahas tentang orang-orang yang siapa saja nih yang berhak menerima zakat ya. Paham? Bisa dipahami? Kemudian dalam diskusi nanti aturannya adalah mau berapa menit? Coba 15 menit terlalu singkat nggak ya? Coba 30, 15, 20, 25. Wah, jadi ini nih ya. Berapa coba? Berapa? Bagaimana kalau 30 menit? Cukup? Cukup ya, baik. Waktu berdiskusi anak-anak nanti adalah 30 menit. Kemudian setelah 30 menit itu apa? Nah, setelah 30 menit nanti masing-masing kelompok maju untuk menjelaskan hasil diskusinya ya. Paham?
Paham. Baik, sekarang Ibu bagikan ya dari kelompok 1 dulu. Kemudian kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Selamat mengerjakan. Kelompok 1 bisa mendiskusikan tentang pentingnya berbagi. Jadi nanti kalian diskusi kenapa kita itu harus berbagi kepada orang lain ya, paham ya? Nah, gampang. Ayo. Yang aktif diskusinya ya. Semangat. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 2 itu membahas yang materi zakat yang tadi dibahas, gampang sekali ya. Bisa nggak? Nah, nanti kira-kira yang penting apa ditulis ya. Nah, semangat ya. Nah, coba kelompok 3, lagi sibuk sekali kelompok 3. Nah, Sausan membahas tentang siapa saja yang berhak, gampang ya. Ada 8. Nah, itu nanti dijelaskan, didiskusikan seperti apa ya. Gampang banget ya. Gampang. Oke. Nah, semangat. Baik, anak-anak, waktunya sudah 30 menit sesuai kesepakatan. Apakah sudah selesai diskusinya? Alhamdulillah sudah. Nah, baik. Nanti setelah ini kalian akan mempresentasikannya dulu ya. Coba kelompok siapa dulu yang ingin maju? Oke, baik. Kelompoknya Fahri dulu. Kelompok 1 silakan maju. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Dijepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mendiskusikan pentingnya berbagi dalam Islam dan bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya berbagi dalam Islam adalah 1. Mendekatkan diri kepada Allah, 2. Menumbuhkan rasa empati dan solidaritas, 3. Menciptakan kehidupan yang harmonis. Contohnya, apabila kami melihat teman yang tidak jajan ketika jam istirahat, maka kami akan berbagi dengannya. Kemudian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Yang presentasi selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi zakat yang telah dibahas. 1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. 2. Zakat hukumnya wajib. 3. Manfaat zakat diantaranya 1. Membantu orang miskin dan membutuhkan. 2. Membersihkan harta dari sifat kikir. 3. Menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya silahkan kelompok 3 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat dan penjelasannya. Pertama, fakir. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan. Kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi. 3, amil. Amil yaitu orang yang mengelola zakat. Mualaf, orang yang baru masuk Islam. 5, rikob, budak yang ingin dimerdekakan. 6, gorim, orang yang terlilit hutang. 7, sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. 8, ibnu sabil, yaitu pelajar yang sedang menuntut ilmu agama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke. Baik, alhamdulillah presentasinya sudah berjalan dengan sangat baik. Hasil diskusinya juga semuanya baik. Ternyata hebat-hebat semua anak-anak ini ya. Tepuk tangan. Baik. Oke, untuk memperkuat pengetahuan kita tentang zakat, nanti Ibu Ayu ada kuis. Kita jawab bersama-sama ya. Baik, sudah bisa dimulai kuisnya? Siap? Oke. Oke, mari kita jawab kuis bareng-bareng ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa pengertian zakat dalam Islam? Coba kelompok 1 jawab yang mana? A, B, C, apa D? A. Kelompok 1 A. Kelompok 2 jawabannya apa? A, B, C, apa D? A. Coba kelompok 3. Menurut kelompok 3 apa jawabannya? A. Oke, coba kita lihat. A itu apa ya? Zakat, salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Coba kita jawab, benar tidak jawabannya A? Benar. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Coba gantian. Kelompok 2 dulu. Apa jawabannya? Kelompok 2 A. Coba kelompok 1. A. Kelompok 3. Kompak sekali ya. Coba kita lihat jawabannya. Jelaskan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Yang A. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, sedangkan zakat mal dikeluarkan setiap tahun. Kita cek jawabannya A. Benar apa salah? Wah, hebat. Tepuk tangan. Masya Allah. Oke, pinter-pinter ya. Sekarang pertanyaan nomor 3. Mengapa zakat itu penting bagi umat Islam? Gantian. Kelompok 3 dulu. Apa jawabannya? Jawabannya B. Oke. C apa B? C. Coba kelompok 1. C. Kelompok 2. C. Yakin nih? Ini mau ganti nggak B apa C? C. Oke. Coba kita lihat mengapa zakat itu penting bagi umat Islam. Coba kita lihat yang C ya. Zakat penting bagi umat Islam karena merupakan kewajiban yang membersihkan harta dan membantu sesama. Coba kita lihat dulu jawabannya. Ya. Coba. Benar, zakat itu jadi diperlukan ya untuk bisa membantu sesama. Kelompok 3 jangan ragu lagi jawabnya ya. Nah, sekarang pertanyaan nomor 4. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Gantian kelompok 2 dulu. Ayo, jawabannya apa? A. Kelompok 3, ayo. A apa B? A. Sekarang gantian kelompok 1. A. Coba siapa saja yang berhak menerima zakat? Kita cari jawaban yang nggak dipilih dulu. Yang pertama orang kaya. Orang kaya menerima zakat nggak? Tidak ya. Kemudian pengusaha sukses berhak nggak terima zakat? Kalau sudah sukses ya. Kemudian
Yang D, pekerja tetap dan sudah bisa memenuhi kebutuhannya, berhak tidak zakat? Tidak. Yang berhak menerima zakat tadi ada berapa golongan? Ada 8 golongan, yaitu coba baca bareng-bareng. Fakir, miskin, amil, hamba sahaya, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kita cek dulu jawabannya benar. Nah, alhamdulillah. Yang selanjutnya soal nomor 5. Apa saja syarat-syarat untuk membayar zakat? Kelompok 1 apa? D. Kelompok 2? D. Kelompok 3? Jawabannya kompak-kompak terus ya. Coba kita lihat. Apa saja syarat untuk membayar zakat? Yang A, hanya perlu beragama bukan Islam? Nah, tidak ya, karena yang membayar zakat itu pasti orang Islam. Kemudian yang B, tidak perlu memiliki harta. Apa yang mau dizakatkan kalau tidak memiliki harta ya? Nah, kemudian cukup berusia 18 tahun? Tidak. Nah, yang terakhir yang D apa? Syarat membayar zakat ada apa? Beragama Islam, memiliki harta mencapai nisab, dan telah mencapai haul atau 1 tahun. Ya benar, yang pertama beragama Islam harus. Terus memiliki harta yang hitung-hitungannya atau nisabnya itu sudah mencapai nisabnya ya. Kemudian dan telah mencapai haul. Coba kita cek jawabannya. Ya benar, tepuk tangan. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah apa ini? Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Nah, arti zakat adalah, coba kelompok 2 dulu. C. Kelompok 3? C. Kelompok 1? C. Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Nah, arti zakat apa? Tadi pada jawabnya C. Kita lihat dulu yang A, menghapuskan. Benar nggak? Tidak. Menyisihkan? Bukan. Yang D, memberikan. Nah, C. Coba kita lihat jawabannya C. Ya, benar. C. Mensucikan. Nah, soal terakhir ya. Tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah, coba kelompok 1 dulu. A, B, C, apa D? A apa C? A. Terus kelompok 2? A. Kelompok 3? A. Coba tujuan kita mengeluarkan zakat fitrah adalah yang pertama, mensucikan jiwa dari sifat tercela, membersihkan harta benda, meningkatkan rasa persaudaraan, dan menghapus dosa-dosa. Coba jawabannya yang apa? Coba C. Coba ulangi lagi. Apa tadi? A. A. Oke, coba kita lihat A ya, karena semuanya A. Set. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah ya, hebat-hebat semua. Baik. Ya, seru? Seru. Baik, alhamdulillah. Oke. Baik anak-anak, alhamdulillah kegiatan kita sudah, materi pelajaran kita sudah selesai. Sekarang siapa yang ingin menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Oke, silakan Kirana. Kesimpulan dari materi pentingnya berbagi dalam Islam yaitu manfaatnya pertama, mendekatkan diri kepada Allah, kedua, menumbuhkan rasa empati dan solidaritas, ketiga, menciptakan kehidupan yang harmonis. Contoh berbagi diantaranya zakat. Zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, benar sekali ya kesimpulannya. Nah, tepuk tangan buat Kirana.
Nah, ya, oke. Jadi zakat itu penting ya, berbagi itu penting untuk kita bisa membantu sesama. Nah, dari pelajaran kita hari ini, Boyu mau tanya, apakah kalian bahagia? Bahagia. Senang? Nah, baik. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke. Alhamdulillah pertemuan kita selesai. Nanti kita lanjut pertemuan selanjutnya adalah dengan materi anak soleh. Ya, baik. Sekarang untuk menutup pembelajaran kita hari ini dipimpin dulu ketua kelasnya untuk berdoa. Rasya. Siap duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih ya anak-anak ya. Dah.